Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Rashid Hadiwijaya, asal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Prinsip Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PT Kaltex di Sungai Cikijing, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk kepada materinya. Pada materi presentasi ini terbagi menjadi 7 pokok pembahasan yang diawali dari pendahuluan. Jadi, pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi di satu sisi juga menimbulkan dampak yang tidak kecil seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Rancaikek merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di timur kota Bandung, yang sejak tahun 1980-an, wilayah ini telah berkembang dan berubah fungsinya menjadi kawasan yang didominasi oleh industri tekstil. Pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Rancaikek salah satunya dilakukan oleh industri tekstil PT Kaltex. Pencemaran yang dihasilkan berupa pembuangan limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing melampaui daya dukung atau daya tampung sungai, yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian karena pengairan dari saluran irigasi yang dimanfaatkan di wilayah tersebut berasal dari Sungai Cikijing. Tercemarnya Sungai Cikijing merupakan indikasi bahwa dalam melakukan kegiatan produksinya, PT Kaltex tidak mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Identifikasi masalah yang dapat ditarik dari pendahuluan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana keefektivitasan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis keefektivitasan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan. Landasan teorinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, teori efektivitas hukum. Yang keempat, teori faktor dan hambatan penerapan hukum lingkungan. Langsung masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Cikijing sudah terjadi kurang lebih selama 2 dekade yang mengakibatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar aliran Sungai Cikijing tersebut memburuk. Ini dibuktikan dengan kontaminasi bahan berbahaya yang beracun yang terkandung dalam air Sungai Cikijing seperti kromium, tembaga, seng, timbal, merkuri, kadmium, sodium, dan sulfat. Nah, dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum terkait pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut yang terdapat dalam UU PPLH tidak efektif diterapkan. Untuk yang identifikasi masalah kedua, ada beberapa faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi saya akan langsung membahas saja faktor yang menghambatnya. Yang pertama, faktor aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya dirasa tidak mempunyai peran serta upaya yang signifikan karena dalam proses upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum ini selalu mengupayakan penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dapat mengakibatkan PT Kaltex sendiri tidak jera. Yang kedua, faktor fasilitas sarana yang mungkin belum memadai sehingga PT Kaltex belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan produksi dan pengelolaan limbahnya. Yang ketiga, faktor perizinan yang selalu diberikan kepada PT Kaltex terkait dengan izin pembuangan limbah cair. Yang keempat, faktor sistem andal yang harus dikaji ulang karena kegiatan tersebut telah mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas masyarakat di sekitar aliran Sungai Cikijing tersebut. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari identifikasi masalah pertama yaitu keefektivitasan prinsip pembangunan berkelanjutan tidak efektif karena dalam kegiatan produksinya dan pengolahan limbah, PT Kaltex telah melakukan pencemaran Sungai Cikijing dengan adanya kandungan bahan berbahaya beracun yang berdampak pada kualitas air, kuantitas air, dan sumber air minum. Untuk faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu terdapat faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor perizinan, dan juga faktor sistem AMDAL. Yang terakhir, terkait dengan saran, yang pertama, pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing, Kecamatan Rancaikek tersebut
haruslah aparat pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum dan permasalahan pencemaran lingkungan tersebut bisa terselesaikan. Untuk identifikasi masalah kedua, dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengelolaan limbahnya, PT Kaltex harus menerapkan teknologi yang ramah lingkungan agar ketika limbah dibuang ke Sungai Cikijing tidak melebihi daya tampung sungai, dan juga jangan membuat tameng seolah-olah untuk mempertahankan atau menyelamatkan puluhan ribu pekerja, pabrik boleh melakukan pencemaran lingkungan ke Sungai Cikijing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.